Kita bahas, sudah hadir di studio Kompas TV Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Supri dan peneliti senior CSIS J. Kristiadi. Selamat malam Pak Kris, selamat malam, Pak Karyanto. Malam. Saya akan ke Pak Karyanto terlebih dahulu. Pak Enggar sudah memimpin Kemendak lebih dari 9 bulan sebagai perangkat yang membantu kinerja dari Pak Enggar sendiri. Kira-kira PR apa yang masih belum terselesaikan dari Presiden Jokowi sejauh ini? Ya, yang pertama sebagai pembantunya Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perdagangan mendapat 3 mandat dari Presiden. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan stabilisasi dan harga bahan pokok. Namun mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Yang kedua adalah meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan. Yang ketiga adalah membangun dan merevitalisasi pasar rakyat. Untuk yang pertama sebenarnya kalau untuk menjaga ketersediaan bahan pokok itu sederhana, impor saja. Barang apa gak mudah, tapi ada catatan penting adalah mengutamakan persediaan dalam negeri dan menjaga neraca perdagangan. Jadi itu yang kita lakukan, dan belakangan ini menghadapi puasa Lebaran, Pak Menteri Perdagangan dan seluruh jajarannya itu bekerja ya siang malam lah, sampai seluruh eselon 1 kita itu sudah datang ke mungkin 60% dari provinsi di Indonesia untuk langsung rapat koordinasi dengan bupati, dengan distributor, dengan pelaku-pelaku usaha untuk mengecek langsung kebutuhan harga pokok itu bagaimana situasinya di lapangan. Kalau kita breakdown satu-satu, Pak Karyanto, di awal Pak Enggar menjabat ada warisan harga kebutuhan pokok yang saat itu cukup meroket yang diwariskan oleh menteri sebelumnya. Apakah kemudian Anda melihat ini sudah cukup tertangani dengan baik di kepemimpinan Pak Enggar selama 9 bulan ini? Ya, sejauh yang kita alami, pertama kita fokus kepada 3 komoditas, yaitu daging, kemudian minyak goreng curah, dan minyak satu lagi itu gula. Nah, sekarang kita patok harga gula itu di retail modern 12.500, gula apa saja. Kemudian minyak goreng curah dengan kemasan sederhana 11.000 dan daging 80.000. Kita cek ke lapangan, ada tersedia daging itu. Nah, kemudian sebelum itu kita koordinasi dengan para distributor, kita hitung betul. Jadi kita tidak ingin juga rugi pengusaha, karena kita ingin kita berkepentingan pengusaha itu untung. Dan ternyata setelah kita hitung ulang, ya mungkin ada kurang untungnya lah, tapi tidak rugi. Dan kalau kita mensuplai 3 tadi komoditas itu, minyak goreng curah, daging, dan gula di pasar retail modern, kita anggap sebagai price leader. Sehingga di pasar rakyat itu ikut. Contohnya ada satu merek gula tertentu, dia mantang saja menjual harga dengan 16.000 per kilogram. Ternyata kita hitung, kita paksa, ya setengah masa kita kumpulkan, kita buat MOU dengan distributor dan sebagainya, dengan patokan harga eceran tertinggi 12.500, bisa. Yang di pasar rakyat tadinya harganya 14.000, sekarang sudah 12.000 sekian, 30.000, memang masih belum sama dengan di pasar retail modern, tapi sudah kecenderungannya bisa turun. Pak Karyanto, di jabatan menteri sebelumnya ketika menjelang Lebaran ada fenomena harga daging yang begitu meroket tajam. Bagaimana kemudian itu diantisipasi oleh kementerian yang saat ini dipimpin oleh Pak Enggar menjelang bulan Ramadan seperti saat ini? Ya, yang pertama adalah kita hitung betul. Kita hitung betul berapa produksinya. Kemudian kita juga mendapatkan sumber-sumber daging maupun itu banyak. Kalau dulu cuma tergantung kepada Australia misalnya, kita bisa impor dari India, kita bisa impor dari Spanyol, dan seterusnya. Sehingga harga bersaing. Dan tentu juga kita menjaga peternak lokal, supaya tidak ini. Karena manteng terus harga itu, ternyata di pasar ada. Kita udah kemarin cek ke salah satu pasar retail modern di Jakarta, ada daging tersedia 80.000, ada tersedia daging di bawah 80.000, ada. Kalau kita bicara stok sampai Lebaran nanti kira-kira masih cukup, aman? Cukup. Pertama kita perintahkan Bulog untuk menyediakan, terakhir kita kasih izin ada 100.000 ton. Yang sudah realisasi ada 70.000 ton. Itu cukup. Kita hitung betul. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan kementerian lain, terutama Kementerian Pertanian. Kita tanya di mana itu barang dan sebagainya. Ini soal stok ini kita jaga. Kemudian kita juga buat regulasi.
yaitu Permendak nomor 20 tentang setiap distributor harus wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan stoknya. Oke. Gitu kira-kira. Jadi Pak Karyanto, kan kalau kita bicara soal PR dari Kementerian Perdagangan tentu banyak. Maksudnya kita bicara soal target dari Pak Jokowi soal Kementerian Perdagangan itu tentu ada beberapa poin. Tapi kalau kita bicara soal penonton yang saat ini menonton di rumah adalah memastikan bagaimana kemudian nanti sampai Lebaran, apakah kemudian nanti harga pangan tidak akan meroket, atau kira-kira nanti poin-poin apa yang perlu diwaspadai, apa yang kemudian harus diantisipasi oleh masyarakat terkait dengan harga pangan. Apa jawaban dari Kementerian Perdagangan? yang pertama adalah kita tidak ingin di belakang meja. Kita ingin memastikan betul bahwa stok tersedia. Kita nggak bisa bilang angka dari sini dan sebagainya, nggak. Kita datangin. Pertama tadi soal distributor. Kita tahu berapa gudangnya terdaftar. Lalu kita cek, kita adakan sidak. Berapa itu dia punya dan sebagainya. Berapa impor, berapa perlu dalam negeri. Kita selalu berkomunikasi dengan KL lain. Itu diawali pada bulan Maret yang lalu, kita kumpulkan seluruh dinas-dinas seluruh Indonesia, berkumpul di kantor, kita kumpulkan kementerian lain, kita kumpulkan distributor, kita minta laporannya. Setelah itu kita datang ke daerah. Tadi saya bilang eselon 1 kita sudah hampir 60% berkunjung ke seluruh provinsi untuk memastikan ketersediaan stok itu. Oke, saya akan ke Pak Kris. Pak Kris, kementerian baru yang baru saja katakanlah dari reshuffle terakhir tidak hanya tentu dari Pak Enggar, ada beberapa poin dari kementerian lain. Tapi catatan apa yang kemudian Anda dapatkan dari kementerian yang kemudian baru dijabat dari hasil reshuffle terakhir? Mbak, saya tentu tidak masuk dalam ruang lingkup yang sangat teknikal. Yang saya lihat sebetulnya Pak Jokowi sekarang ini ingin menyelamatkan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan. Dari apa? Dari populisme primordial. Dari mana logika itu? Logika itu begini. Sekarang Pak Jokowi ingin menggenjot menteri-menteri, pokoknya dinilai semua kinerjanya dan sebagainya, untuk membuktikan bahwa saya itu bekerja. Oke. Nah, kalau saya bekerja, akuilah saya bekerja. Karena sekarang ini juga begini, orang yang bekerja kadang-kadang habis-habisan, tingkat kepuasan tinggi, tapi elektabilitasnya rendah. Di balik itu apa sih yang sebetulnya terjadi? Yang kegawatan negara ini sebetulnya rasionalitas sudah terpinggirkan. Ya. Nah, Pak Jokowi mencoba juga bahwa dengan kerja-kerja itu mereka juga ingin ada pengakuan publik, ini loh kerja saya, menteri saya dan aparatnya jungkir balik seperti itu, kerja itu untuk apa? Untuk juga menunjukkan bahwa sebetulnya saya ingin dekat dengan rakyat. Jadi hasil kerja menterinya juga harus kelihatan. Betul, ya? Dan dekat dengan rakyat itu sebetulnya masih belum cukup untuk mengejar tingkat percepatan daripada populisme primordial ini yang kemudian juga bisa menggulung ya lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang sudah juga banyak digerogoti kredibilitasnya oleh berbagai macam skandal-skandal yang banyak sekali itu. Jadi maksud saya adalah bahwa Pak Jokowi sekarang cobalah kita coba lagi lah. Bagaimana saya sebenarnya bisa menggerakkan menteri-menteri itu sehingga saya juga ada citra, bukan karena citra melulu, tapi citra yang menghasilkan sesuatu karya yang diakui. Ya, sebab apa? Sebab kalau ini juga dibiarkan terus-menerus bahwa kerja-kerja seperti ini dan kemudian juga membazir. Karena apa? Karena diajar terus-menerus dengan populisme primordial itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan yang merupakan produk daripada konstitusi dan ideologi yang inklusif ini nanti akan mudah digantikan oleh orang-orang yang ingin mengambil alih kekuasaan ya dengan cara-cara yang lebih mudah. Apa sih primordialisme? Intinya adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, sekarang ini kita ini ingat loh, kita itu negara republik loh. Gitu. Jangan mikirkan yang lain, gagasan yang lain. Dia nyebut sesuatu. Nah itu sangat dalam sekali artinya. Dalamnya apa yang sangat dalam? Yang sangat dalam karena bahwa beliau juga khawatir ini negara ini republik, institusi-institusi memang belum bisa mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi. Gitu. Artinya Pak, kalau kita bicara soal apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi ini hanya berupa ancaman, berupa cambukan saja, belum tentu ada reshuffle seperti itu. Kita bahas itu nanti lebih lengkap usai jeda. Negara ini gawat ini, karena lembaga-lembaga ini sudah tidak dipercaya rakyat. Kita bahas itu usai jeda, kan Pak begitu. Kris. Sesaat lagi di Kompas Malam.